dan ayahku. Aku adalah wanita yang terlahir dengan sempurna. Afinda Nadila Saragih lahir 9 Oktober 1996 di Medan. Dari kecil, aku selalu dimanja oleh mama dan ayahku. Ayah yang selalu menggendongku kemanapun kami pergi. Ayahku adalah Insinyur Haji Dasam Marwan Saragih. Dia adalah sosok ayah yang terhebat untukku. Dulu, semenjak dia pergi kerja ke kebun yang teramat jauh, pun masih terus menanyakan tentang perkembanganku dengan mamaku. Di usia 7 tahun, kami selalu menikmati liburan bersama keluarga kecilku. Dan dia pun tak merasa lelah, walaupun banyak lokasi yang kami lewati. Di usia ini, aku juga memiliki adik perempuan bernama Atira Syahira. Kami berdua sering dimanja oleh ayah kami. Bahkan, jika aku sakit pun, ayah selalu ada di sampingku, menemaniku, hingga melihat perkembanganku di saat aku hampir tidak bisa berjalan kembali. Pada akhirnya, dengan semangat dan kehadirannya lah aku bisa bangkit untuk berjalan dan belajar jalan akibat kakiku yang terkilir itu. Kini usiaku beranjak 13 tahun. Ayah melihatku yang sudah tumbuh menjadi anak remaja. Dan di situ pula aku juga memiliki seorang adik perempuan lagi yang bernama Arika Mahfira. Anak remaja yang lagi berusia untuk menggapai cita-citanya. Seiring berjalannya waktu, sampai aku berusia 18 tahun, dia sempat menanyakanku, "Apakah fakultas yang kamu mau di daerah kota Medan ini? Katakan aja fakultas apa yang kamu inginkan." Di tahun 2014, aku menamatkan sekolahku. Di situ aku juga mulai ikut tes memasuki fakultas yang aku inginkan itu. Tetapi Allah berkehendak lain. Di tahun itulah aku tidak masuk fakultas hukum yang kuinginkan. Sempat aku frustasi dengan keadaan yang aku alami. Tetapi sang pahlawanku selalu memberikan aku semangat dengan kata-kata dan juga pelukan yang sangat erat. Seolah-olah dia takkan mau melihat air mata sang anak yang disayangi itu keluar deras dan membuat anaknya merasa terpukul akibat tidak bisa mendapatkan fakultas yang dia inginkan itu. Dia selalu mengatakan, "Kita coba yang di swasta aja dulu untuk saat ini ya kak. Tahun depan kakak kan bisa coba lagi untuk ke fakultas hukum yang kakak impikan itu." Kata-kata itulah yang mungkin bangkit kembali semangat aku untuk menjalankan kehidupanku, untuk menggapai cita-citaku itu. Seiring berjalannya waktu, aku lewati di perguruan swasta. Tibalah saatnya aku mengetes kembali untuk membangun impianku yang hampir hilang. Setelah aku dinyatakan bisa mendapatkan itu, akhirnya aku dan ayahku sangat senang menerima kenyataan yang sangat bahagia ini. Di sini aku mengulang di tahun 2015.
4 tahun dengan beberapa bulan telah ku selesaikan tugasku sebagai mahasiswi di fakultas yang aku impikan. Dan tibalah keesokan harinya, aku menjalankan prosesi sidang meja hijau. Sebelum aku menjalankan sidang meja hijau, aku sempat menghubunginya via handphone untuk meminta doa restu agar lancar segala urusanku. Bukan hanya ayah yang kuhubungi aja, mama dan yang lainnya juga. Setelah aku dinyatakan lulus dengan nilai A dari fakultas yang aku impikan itu, hanya hasil inilah yang bisa aku berikan untukmu ya. Tak lama, aku memberikan undangan untuk hadir di acara wisudaku di tahun 2019 itu. Dengan bangga, aku mengingat momen-momen yang membuat aku sangat bahagia di situ. Setelah aku menerima ijazah dan sertifikat dari rektor, aku memberikan salam kepada audiens. Tepat di hadapannya, aku menundukkan kepalaku dengan bangga sambil melihat senyumannya yang lebar, menatapku, dan memberiku 2 jempol tangan yang menjulur ke depan. Acara selesai, kami melakukan foto bersama keluarga di area auditorium kampus sambil melontarkan wajah gembira kami semua. Singkat cerita, saat menjelang tahun baru, dia mengajakku dan keluargaku pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi bersama adik-adikku juga. Di sana, dia merasa senang sekali. Sampai aku berpikir wajah senang dia inilah yang aku harapkan sampai kapanpun. Kami saling canda, tawa, jahil bersama di sepanjang perjalanan. Hingga aku pun sempat membuatnya tertawa dengan hebat. Aku merasa senang sekali akan semua itu. Dan kemudian tibalah tanggal 9 Januari 2020. Dia jatuh sakit. Dirawatlah dia di rumah sakit di Medan kurang lebih 10 hari. Dan ternyata dia mengidap sakit jantung koroner. Bahkan aku yang lainnya gak mengetahui bahwa sang pahlawanku itu telah menderita penyakit itu sudah bertahun lamanya. Sampai dioperasi pun juga tak kunjung membaik. Tetapi dia tetap semangat demi aku dan adik-adikku. Dia berusaha bertahan hidup demi aku dan adik-adikku pula. Pelukan terakhirnya sempat dilakukannya untukku di saat aku gundah gulana dalam tangisanku. Bukan aku berpikir untuk memenangkan hati karena masalah, tetapi aku menangis di pelukannya karena dia sanggup menenangkan anaknya di saat dia masih terbaring sakit-sakit itu. Tibalah di tanggal 20 Januari 2020, di mana dia sudah tidak bisa bertahan untuk bernafas seperti biasanya. Dia memintaku untuk ditidurkan secara medis di ruang ICU, memakai selang, dan lain sebagainya.
Tetapi di situ dia masih merasa sanggup untuk bertahan hidup walaupun dia merasa lelah. Seiring berjalannya waktu, tibalah di saat yang aku tidak menduga hal itu akan terjadi pada diriku. 23 Januari 2020, dia telah pergi meninggalkanku dengan senyuman terakhirnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu juga. Yang aku lihat, ayahku semakin lemas tak berdaya, dan nadinya semakin lama mulai menghilang. Seluruh badan semakin pucat dari kaki hingga kepala. Aku hanya bisa menangis dan menangis, mengeluarkan air mataku untuknya. Seakan-akan aku benar-benar tidak berarti di sampingnya. Ayah, Lebaran tahun ini sudah terlewati tanpamu. Apalah dayaku seorang anak pertama yang selalu dirimu nasihati tentang mama dan adik-adikku telah hilang begitu saja. Canda, tawa, kejahilanmu dan segalanya. Aku sangat merindukan itu, Ayah. Ayah, aku berharap di kemudian hari nanti kita berjumpa di jannah Allah, di surga Allah, bersama keluarga kita semua ya. Itu juga yang Ayah lontarkan di saat Lebaran tahun kemarin kan. Ayah, tunggulah aku di sana. Dan jika waktuku tiba, jemputlah aku seperti biasanya. Di mana Ayah menjemput aku di tempat aku mengajar anak pinggir sungai Deli Medan. Jemputlah aku dengan pelukanmu dan juga senyumanmu yang indah itu. I love you. And I miss you, my daddy. Always missing you. Forever.